Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran PJOK kali ini, Pak Holik harap kalian sudah mempersiapkan buku paket PJOK-nya ya. Tolong buka halaman bab 4. Nah, sebenarnya ini pembelajaran untuk kelas 4 dan kelas 5 ya. Dan materi yang Pak Holik ambil adalah materi dari buku kelas 4. Karena kenapa? Pembahasannya sama, tetapi pembahasan untuk bab 4-nya itu lebih lengkap di kelas 4. Jadi Poholik harap kalian tetap membuka bukunya, tetapi sambil kalian dengarkan dan simak video berikut ini ya. Nah, pada slide ini Poholik akan membacakan tentang pencaksilat secara singkat. Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional asli dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, jadi pencaksilat itu asli seni bela diri dari Indonesia, walaupun di negara-negara lain itu sudah banyak yang berkembang seperti Malaysia, terus Singapura, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Nah, tetapi seni bela diri pencaksilat itu aslinya dari Indonesia, walaupun banyak yang mengklaim bahwa pencaksilat itu dari Malaysia. Nah, lalu gerakan dasar pencaksilat merupakan perpaduan dari aspek mental, spiritual, bela diri, olahraga, dan seni budaya. Nah, jadi gerak dasar pencaksilat itu adalah suatu gerakan yang mempadukan antara mental. Mental itu ya tahulah mental, terus spiritual seperti keagamaan atau dan lain sebagainya, terus bela diri, olahraga, dan seni budaya menjadi satu kesatuan utuh. Nah, terus gerak dasar pencaksilat ini terdiri atas berbagai gerakan yang telah direncanakan, dikoordinasikan, diarahkan, serta dikendalikan. Jadi pencaksilat itu gerakannya nggak asal-asalan, tetapi harus ada yang namanya perencanaan, koordinasi, terus diarahkan, serta dikendalikan. Lalu organisasi pencaksilat di negara Indonesia dikenal dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang disingkat IPSI. Nah, jadi pencaksilat itu organisasinya di Indonesia itu dikenal dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat IPSI. Nah, lalu masuk ke pembahasan, yaitu satu aktivitas gerakan dasar non-lokomotor bela diri pencaksilat. Nah, kalian sudah tahu ya perbedaan antara lokomotor dan non-lokomotor. Kalau lokomotor itu kalian bergerak dan berpindah tempat, itu lokomotor. Kalau non-lokomotor kalian bergerak tetapi tidak pindah tempat. Nah, itu perbedaannya. Lalu di sini ada yang namanya gerak dasar non-lokomotor dalam bela diri pencaksilat. Dapat dikelompokkan menjadi sikap berdiri tegak, sikap hormat, sikap berdoa, sikap istirahat, berdiri kangkang, sikap jongkok, sikap duduk, sikap berbaring, dan sikap khusus. Apa yang membedakan gerakan dasar-dasar tersebut? Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini. Yang pertama itu sikap tegak. Nah, jadi kalian adalah satu, kedua lengan dan tangan lurus ke samping. Jadi kalian berdiri tegak, terus kedua tangan lurus di samping. Yang kedua tangan mengepal berada di pinggang. Yang ketiga, kedua tangan mengepal di dada. Lalu kedua tangan disilang di dada. Itu sikap tegak. Jadi kalian berdiri tegak. Itu gerakan non-lokomotor ya. Lalu yang kedua, aktivitas pembelajaran sikap salam hormat. Nah, jadi di sini ada yang namanya sikap hormat sebelum memulai bela diri seni pencaksilat. Itu seperti pada gambar. Nah, kalian tahulah sikap hormat seperti apa. Yang pertama berdiri tegak, lalu kedua telapak tangan merapat di depan dada, terus anggukan kepala, lalu kembali ke sikap tegak. Itu namanya sikap hormat. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran sikap bersyukur. Nah, bersyukur itu artinya berdoa dan memusatkan diri. Jadi sebelum melakukan aktivitas seni bela diri, yang selanjutnya yaitu berdoa dulu.
Sikap bersyukur yaitu rentangkan kedua tangan, kedua lengan, dan pandangan ke atas. Rapatkan kedua tangan, telapak tangan di atas kepala, lalu turunkan di dada. Tundukkan kepala, dilanjutkan sikap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sama. Kalian berdiri juga, berdiri tegak, lalu rentangkan tangannya, merapatkan telapak tangannya di atas kepala, lalu berdoa. Nah, itu sikap bersyukur. Lalu yang keempat, sikap istirahat. Sikap istirahat yaitu rentangkan kaki kiri ke samping, pergelangan tangan kiri dipegang tangan kanan, dan ibu jari melingkar. Nah, jadi bisa kalian lihat pada gambarnya ya. Itu adalah sikap istirahat. Sama, itu juga masih dalam keadaan berdiri. Lalu, aktivitas pembelajaran sikap berdiri kangkang. Sikap berdiri kangkang adalah sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda. Cara sikap berdiri kangkang yaitu rentangkan kaki kiri ke kiri dan kaki kanan ke kanan. Lakukan loncatan kecil untuk merentangkan kedua kaki, langsung membentuk sikap kangkang. Jadi kayak seperti kuda-kuda. Dari kaki rapat, lalu kalian agak sedikit melompat sedikit untuk merentangkan kedua kaki kalian. Nah, itu namanya sikap kangkang. Jadi kalian masih berdiri. Nah, lalu yang kedua, sikap belajar jongkok atau disebut jengkeng. Nah, ini adalah sikap duduk, sikap jongkok. Sikap jongkok ada dua macam, yaitu sikap jongkok dan sikap jengkeng. Kedua telapak tangan diletakkan di kedua lutut. Tetap menjaga kewaspadaan dan siaga. Jari-jari kaki, otot-otot bahu, tungkai bawah, sandi lutut, dan bahu dilatih. Nah, jadi ada yang namanya sikap jongkok, ada yang sikap jengkeng. Itu kalian dalam keadaan duduk. Beda dengan yang tadi. Yang tadi itu sikap berdiri semua. Berdiri sikap tegak, terus hormat, berdoa atau bersyukur, istirahat, sama berdiri kangkang. Itu dalam keadaan berdiri. Tetapi yang ini berbeda, yaitu dengan cara jongkok. Lalu pembelajaran sikap duduk. Sikap duduk meliputi sikap duduk pada umumnya dan sikap duduk sebagai dasar permainan bawah. Untuk permainan bawah ada 5 sikap, yaitu sikap duduk, sila, simpuh, sempok atau depok, dan tripsila. Mengorak sila. Nah, itu kalian bisa lihat pada gambarnya, itu adalah sikap duduk. Adalah gunanya untuk permainan bawah. Lalu yang selanjutnya, belajar sikap berbaring. Sikap berbaring mempunyai fungsi sebagai dasar menjatuhkan diri dan sikap pembelaan. Sikap berbaring terdiri dari 3 bentuk, yaitu terlentang, miring, dan telungkup. Nah, itu jadi gerakan-gerakan pencaksilat itu bervariasi ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang terlentang, bahkan berbaring. Lalu sikap pembelajaran sikap khusus. Sikap khusus adalah sikap tegak satu kaki. Sikap khusus diantara lain sikap tegak satu kaki, sikap rimau atau merangkak, sikap monyet, sikap naga, dan sebagainya. Nah, itu sikap-sikap khusus pada pencaksilat. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah mungkin. Atau ada kalian ngikut organisasi pencaksilat di Indonesianya. Nah, untuk pada slide ini kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran gerak dasar lokomotor bela diri pencaksilat. Gerak dasar lokomotor dalam bela diri pencaksilat banyak macamnya, terutama sikap kuda-kuda atau sikap pasang, merupakan gerak dasar untuk melakukan gerak lanjutan dalam bela diri pencaksilat. Nah, kalian bisa melihat gambar-gambarnya. Lalu poin yang A, aktivitas pembelajaran sikap kuda-kuda. Kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerak bela serang. Sikap berdiri kuda-kuda terdiri dari yang pertama, sikap kuda-kuda atas. Terdiri dari sikap kuda-kuda depan dan kuda-kuda depan serong. Yang kedua, sikap kuda-kuda tengah. Berdiri dari sikap kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang depan, dan kuda silang belakang. Sikap kuda-kuda bawah. Terdiri dari jengkeng ke depan dan ke samping.
Sikap kuda-kuda atau pasang ini berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Aktivitas pembelajaran gerak langkah bela diri silat. Bentuk gerak langkah dalam bela diri silat merupakan pola langkah yang mengikuti arah mata angin. Selain 8 arah penjuru mata angin, dipelajari pula cara melangkah, dan posisi dan bentuk pola. Nah, jadi untuk melakukan gerakan silat itu mengikuti arah mata angin, 8 mata arah angin. Jadi ada yang ke depan, ke belakang, ke samping, agak serong ke depan, agak serong ke belakang, dan sebagainya. Lalu cara melangkah. Cara melangkah atau memindahkan injakan kaki dilakukan dengan cara berikut. Nah, yang pertama, yang ini kalian pahami. Yang pertama, angkatan. Melangkah dengan cara angkatan dapat dilakukan dengan cara angkatan tinggi dan angkatan rendah. Angkatan tinggi dilakukan dengan cara satu kaki diangkat tinggi, paha datar. Angkatan rendah dilakukan dengan cara satu kaki angkatan biasa kira-kira paha bersudut 30 derajat. Nah, kalian bisa melihat pada gambarnya. Lalu yang kedua, geseran. Melangkah dengan geseran yaitu satu kaki digeser, tetapi ujung kaki atau ujung jari kaki masih menyentuh lantai. Jadi kalian bisa menggeser posisi badan kalian, tetapi ujung kaki atau ujung jari kaki masih menyentuh lantai. Itu namanya geseran. Lalu yang ketiga, putaran. Melangkah dengan cara putaran, yaitu angkat kaki dengan memutar keluar, lalu letakkan di depan dengan telapak kaki keluar. Kaki kiri yang di belakang jinjit. Nah, jadi kalian bisa memutar ke arah keluar, lalu letakkan di depan dengan telapak kaki keluar. Kaki kiri yang di belakang dijinjit. Kalian bisa melihat pada gambarnya. Lalu lompatan. Lompatan adalah dilakukan dengan satu kaki bertolak, kemudian disusul oleh kaki lainnya. Begitu pula pendaratannya dapat dilakukan dengan salah satu kaki atau dengan kedua kaki. Nah, jadi gerakan melompat bisa dilakukan dengan satu kaki atau tetapi mendaratnya bisa dilakukan dengan dua kaki. Nah, itu namanya lompatan. Nah, pada slide ini ada yang namanya loncatan. Kalau tadi lompatan. Kalau lompatan itu kalian melompatnya itu dengan satu kaki. Tetapi kalau loncatan kalian melakukannya dengan dua kaki. Nah, loncatan dapat dilakukan dengan cara kedua kaki bertolak dan dapat melakukan pendaratan dapat dilakukan dengan dua kaki atau salah satu kaki sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau lompatan itu kalian melompatnya itu dengan satu kaki. Tapi kalau loncatan, kalian melakukan loncatannya dengan dua kaki. Itu perbedaannya. Lalu yang selanjutnya, ingsutan. Cara melakukan gerakan ingsutan adalah menggeser telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan gerakan tumit. Sementara telapak kaki keluar ke dalam dapat pula dilakukan dengan tumit dan dengan telapak kaki sejajar atau searah. Kemudian kedua lutut dibengkokkan. Nah, jadi melakukan ingsutan itu gerakan yang menggeser telapak kaki tanpa diangkat dari lantai. Jadi nggak boleh diangkat dari lantainya. Jadi kalian menggeser kaki kalian dengan cara telapak kakinya itu masih berada di atas lantai dengan gerakan tumit. Tumit itu ujung kaki yang belakang. Nah, kalian bisa melihat gerakannya pada gambar-gambar berikut. Lalu apa tuh? Yang selanjutnya aktivitas dasar serangan bela diri pencaksilat. Nah, jadi sikap dasar kuda-kuda menendang, ada gambarnya. Lalu teknik tendangan ya. Teknik tendangan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, pembelajaran serangan kaki yaitu tendangan depan, tendangan samping, tendangan belakang, tendangan busur. Ada 4. Nah, jadi kalian bisa melihat gerakannya itu pada gambar. Ada yang tendangan depan, ada yang tendangan samping, ada yang tendangan belakang, ada yang tendangan busur. Itu macam-macam tendangan.
Nah, lalu pada slide ini kita akan membahas tentang serangan lutut. Nah, serangan lutut itu bukan termasuk tendangan ya. Jadi kalau serangan lutut itu kalian melakukan serangan dengan menggunakan lutut kalian. Lalu selanjutnya adalah tangkisan. Pembelajaran dasar pembelajaran bela diri pencaksilat, yaitu ada yang namanya tangkisan. Tangkisan adalah usaha pembelaan dengan mengadakan kontak langsung serangan. Tujuan untuk mengalihkan serangan dan menahan serangan jika terpaksa. Tangkisan selalu dilakukan diikuti serta kuda-kuda. Nah, jadi tangkisan itu berguna untuk menghindari serangan lawan. Bukan menghindari sih, namanya menangkis. Menangkis serangan lawan, lalu kalian siap untuk membalasnya. Jadi sebenarnya kalau untuk menghindari serangan lawan itu ada dua. Yang pertama itu tangkisan, yang kedua hindaran. Tangkisan itu kalian menangkis serangan lawan dengan cara kontak fisik. Kayak misalkan lawan mau memukul, kalian menghentikan tangannya. Lalu kalian lawan mau menendang, kalian menghentikan tendangannya. Nah, itu dengan tangkisan. Tapi kalau hindaran, kalian menghindari serangan lawan tanpa kontak fisik. Jadi kalian tanpa memegang tangan lawan atau tanpa memegang kaki lawan. Itu namanya hindaran. Paham ya perbedaan antara tangkisan dengan hindaran? Kalau tangkisan itu kalian menghindari atau menangkis serangan lawan dengan cara memegang tangan lawan atau kaki lawan. Kalau hindaran, kalian menghindari serangan lawan dengan tanpa kontak fisik, tanpa kalian pegang tangannya atau tanpa kalian pegang kakinya. Itu hindaran. Nah, untuk pelajaran materi PJOK kali ini cukup sampai sini. Jika ada yang mau bertanya atau kebingungan, kalian bisa langsung hubungi Pak Holik ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.